Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 kelas PJKRC 2018 Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Makassar. Nah, kali ini kami akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Lomba Memasukkan Paku ke Dalam Botol. Nah, sebelum itu kami akan menjelaskan nama-nama kelompok kami. Yang pertama itu saya sendiri, perkenalkan nama saya Suherling. Kemudian teman-teman saya ada 4 orang. Yang pertama itu ada Yuni Anggraini. Kemudian yang kedua ada Harith Rasyak Ismail. Kemudian yang ketiga ada Ferry Ariwansyah. Dan yang terakhir ada Sulfi Karno. Nah, baiklah kami akan mempresentasikan makalah kami berikut presentasinya. Perkenalkan, nama saya Harith Rasyak Ismail, NIM 1831041009, kelas PJKRC 2018 dari kelompok 2. Ya, kali ini saya akan menjelaskan pengertian dan sejarah permainan memasukkan paku ke dalam botol. Permainan memasukkan paku ke dalam botol merupakan salah satu permainan yang biasanya dilakukan pada acara hari kemerdekaan, acara pertengahan semester, atau acara perlombaan lainnya. Permainan ini biasanya dipermainkan oleh anak-anak dari remaja, baik putri maupun putra. Permainan ini menggambarkan usaha seorang anak untuk memasukkan paku yang digantung dengan menggunakan tali ke dalam botol. Dalam permainan ini berpasang-pasangan anak yang satu bertugas untuk memasukkan paku yang digantung dalam botol, sedangkan yang lain bertugas untuk memberikan aba-aba. Perlombaan ini merupakan salah satu perlombaan yang banyak digemari di perlombaan masyarakat yang biasa dilaksanakan setiap tanggal 17 Agustus. Biasanya perlombaan ini diikuti oleh beberapa kalangan, baik dari anak-anak maupun sampai dewasa. Saya Yuni Anggraini, NIM 183104141, kelas PJKRC 2018. Selanjutnya saya akan menjelaskan peraturan permainan. Yang pertama, tali rapia tidak boleh terlepas dari setiap peserta. Yang kedua, tidak diperbolehkan berlari ke jalur lawan. Yang ketiga, saat memasukkan paku ke dalam botol, tidak diperbolehkan menggunakan tangan. Dan yang keempat, saat tim yang telah berhasil memasukkan paku ke dalam botol berlari ke arah tempat semula atau ke arah start dengan membawa botol sebagai tanda kemenangan. Dan yang kelima, setiap tim yang melanggar peraturan akan dikenakan sanksi oleh panitia sesuai keputusan yang telah disetujui atau yang telah dibuat. Baiklah, saya atas nama Suherling, kelas PJKRC 2018, NIM 18310411031. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan alat-alat apa saja yang dipakai untuk permainan memasukkan paku ke dalam botol ini. Nah, alat-alat yang pertama kita gunakan itu, yang pertama itu kita menggunakan cons atau kuns maksudnya. Nah, kuns ini berfungsi saat di lapangan sebagai pengganti garis atau pinggir lapangan. Nah, atau biasa sebut dengan perbatasan setiap tim agar tidak keluar dari jalurnya masing-masing. Inilah fungsi dari kuns. Kemudian yang kedua, yang paling penting itu ada sumpritan. Nah, sumpritan ini digunakan untuk wasit yang meniup ketika permainan akan dimulai dan permainan berakhir. Itu fungsi dari sumpritan dalam permainan ini. Selanjutnya alat yang ketiga itu ada tali. Nah, tali ini fungsinya diikat kepada setiap tim agar tidak lari-larian orangnya, agar tetap bersatu dari ketiga orang ini. Jadi saling terikat atau saling berhubungan, bukan variabel ya maksudnya.
Kemudian yang keempat itu ada benang. Nah, fungsi benang ini setiap ujung tali rapia diikat, ini kan bentuknya segitiga masuk, kemudian setelah ujung tali rapi ini dikasih benang turun untuk mengikat paku di bagian bawah. Nanti sebentar kita akan jelaskan posisi paku. Nah, selanjutnya kita memasukkan alat keempat, itu paku yang saya jelaskan tadi. Paku ini benda utama dalam permainan ini yang dia akan masukkan ke dalam target. Nah, paku ini diikat dari benang yang kita sudah siapkan dan yang sudah diikat di tali rapia tadi. Nah, alat yang selanjutnya itu adalah botol. Nah, ini target main yang selanjutnya. Kemudian paku yang telah diikat ini, botolnya itu akan disimpan di seberang sekitar 10 meter. Nah, botol ini adalah target dari paku, di mana setiap tim akan memasukkan paku ke dalam botol. Nah, mereka ini akan saling bekerja sama. Nah, itulah alat-alat yang digunakan dalam permainan ini. Mudah-mudahan teman-teman bisa mempraktekkan dan mengaplikasikannya karena permainan ini sangat menghibur dan bermanfaat bagi orang-orang, terutama untuk anak-anak. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara-cara permainan lomba memasukkan paku ke dalam botol. Nah, yang pertama-tama kita harus mengumpulkan orang 9 orang. Nah, kumpulkan orang ini di suatu tempat atau di lapangan. Nah, 9 orang ini kita menjadi bagi 3 kelompok. Nah, setiap kelompok atau tim memiliki 3 orang. Jadi kelompok 1 3 orang, kelompok 2 3 orang, dan kelompok 3 3 orang. Nah, setiap tim ini akan diikat menggunakan tali. Bagian belakang, kemudian pakunya pakunya diikat di ujung tali di bagian tengah. Nah, jadi setiap pemain itu menghadap ke belakang masing-masing, tidak menghadap, saling menghadap ke belakang. Setelah itu sumpritan dibunyikan, maka setiap tim berlomba memasukkan paku berlari menuju botol. Nah, tim yang lebih duluan memasukkan paku ke dalam botol maka kembali ke start awal. Nah, mereka yang lebih duluan sampai maka itulah pemenangnya. Pelajaran yang biasa diambil atau makna yang biasa diambil dalam lomba ini, yakni atau dalam permainan ini, kita dilatih untuk berkonsentrasi dan kerja sama tim yang sangat diperlukan dalam permainan ini, sehingga meningkatkan daya konsentrasi kita untuk memasukkan paku ke dalam botol. Tentunya ini sangat bermanfaat bagi kita dan orang lain, karena memberikan pikiran kepada kita untuk mencapai target dengan kerjasama kepada setiap tim. Nah, itulah penjelasan saya tentang permainan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.